Ustadz mau nanya, ini Wahabi udah jalela di mana-mana. Kalau kami ketemu mereka, boleh kami tonjok nggak? Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi teman-temannya dengan channel Anak Pasar Hijrah. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-temannya, sekarang saya lagi di pegunungan, persisnya ini saya lagi di sebuah gubuk teman-teman ya. Lagi melihat perkebunan kopi, karena mayoritas di Lampung ini itu berkebun kopi. Oke teman-temannya, dalam pertemuan kali ini kita akan menanggapi sebuah video. Ada seorang jamaah Aswaja yang bertanya kepada seorang ustadz, kalau nggak salah ini Ustadz Mahesa Al-Bantani. Beliau ini teman-temannya ada yang nge-DM beliau, yaitu jamaah ini bertanya kepada Mahesa Al-Bantani ini dengan pertanyaan yang cukup anarkis, di mana jamaah ini bertanya, katanya Wahabi sekarang ini sudah merajalela, dan bolehkah jika kami bertemu dengan kelompok Wahabi ini, kami jotos mereka. Entah kenapa teman-teman ya, jamaah ini ingin sekali jika bertemu dengan golongan Wahabi, mereka hendak menjotos atau menonjok jamaah Wahabi tersebut. Padahal teman-temannya, Aswaja, Salafi, Persis, Muhammadiyah, terus Al-Irsyad, semuanya itu kaum muslimin. Karena yang membedakan semua itu hanyalah berbentuk ormas saja. Namun sejatinya mereka masih bersaudara, mereka masih satu tubuh teman-temannya, yaitu masih jamaah muslimin. Jadi tidak pantas teman-temannya pertanyaan ini diungkapkan, apalagi kepada seorang ustadz, seolah-olah dia ingin memprovokatif bahwa Salafi tersebut adalah musuh bagi mereka. Padahal mereka sesama muslim teman-temannya. Oke teman-temannya, untuk menyingkat waktu, coba kita simak saja pertanyaan yang nge-DM Ustadz Mahesa Al-Bantani ini, hingga jamaah tersebut ingin menonjok katanya orang-orang Salafi Wahabi. Ini dia videonya. Ustadz mau nanya, ini Wahabi udah jalela di mana-mana. Kalau kami ketemu mereka, boleh kami tonjok nggak? Wih. Ya, kalau ngomongnya boleh, saya jawab nggak boleh. Ya, ditambah lagi konsekuensinya dengan hukum nanti. Jangan begitu. Perbedaan kita dengan Wahabi itu perbedaan ilmiah. Maka menghadapi Wahabi dengan duduk bersama. Aduh, hujah. Gitu loh. Jangan ngejelek-jelekin Wahabi soal cingkrang, soal jenggot. Apa lagi? Soal jidat hitam yang begitu aja kok diributin. Memalukan gitu. Kita ngebahas Wahabi, cingkrang, jenggot, malu. Wah, itu mah bener-bener ada teksnya. Cingkrang ada teksnya. Sebentar dulu masuk ke pemahaman. Artinya pemahaman mereka itu berdasarkan teks dulu. Kita bahas dulu yang realistisnya. Mereka ada teksnya. Cingkrang. Sholat rapat. Ya apa yang begini dinyinyirin? Justru saya enak malah lihat konten-konten ceramah yang memprovokasi Wahabi, terorisme. Aduh, itu lebay. Itu provokator itu. Itu provokator. Kalau orang sampai bertanya, boleh nggak ditonjok? Saya kira antum ini sudah terprovokasi dari konten-konten orang nganu ini. Itu hasil provokasi itu. Narasi yang diungkapkan oleh Mahesa Al-Bantani tadi memang seharusnya seperti itu. Beliau ini tidak mengedepankan hawa nafsunya, sehingga memicu pertikaian di antara kita sama kaum muslimin. Seharusnya teman-temannya, jika ada problema atau permasalahan tentang perbedaan khilaf di antara para ulama atau tentang ibadah-ibadah yang beraneka ragam, kita duduk bersama lalu berdiskusi, menyampaikan pendapat masing-masing. Atau bisa juga teman-temannya, kita melalui WA, video call, itu juga bisa menjalin hubungan yang erat di antara kita sama kaum muslimin. Bukan malah menebarkan provokatif yang akhirnya menimbulkan permusuhan di antara kita sama kaum muslimin. Seperti yang baru-baru kita lihat video yang viral kemarin teman-temannya, Ormas Banser dengan sangat anarkis membubarkan pengajian yang tidak sesuai dengan selera mereka. Siapapun yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, serta merusak keharmonisan wilayah kami, dan satu kata dari kami, lawan. Bahkan yang lebih ironisnya, mereka itu malah tidak ada adab sama sekali di dalam masjid. Ngerokok, kelepas-kelepus di depan masjid. Bahkan sampai terdengar azan, mereka malah tidak mengerjakan sholat. Apakah seperti itu sikap kita sebagai seorang muslim? Apabila kita tidak suka dengan ormas-ormas tertentu dan aliran-aliran tertentu, maka kita akan berbuat semena-mena, rasis dan anarkis.
Dan yang ditakutkan itu jika kita menuai provokatif di antara kita sama muslim, maka dampaknya yang akan terjadi, sesama muslim akan terjadi baku hantam dan orang-orang kufar akan bertepuk tangan di belakang kita. Dan saya setuju teman-temannya dengan statement yang Mahesa Al-Bantani tadi ucapkan. Apabila ada perbedaan, apalagi masalah cingkrang teman-temannya, itu memang sudah jelas hadisnya dari Rasulullah SAW, bahwa perintah Rasulullah SAW untuk menaikkan sarung di atas mata kaki. Dan saya juga mendukung teman-temannya apabila di antara para asatizah itu jika ada perbedaan, mereka duduk bersama lalu berdiskusi seperti dulu yang pernah dilakukan oleh Kiai Idrus Lamli dan Ustadz Firanda Andireja dan Ustadz Zainal Abidin, yang mana dulu diskusi mereka itu terkait masalah tahlilan. Dan ujung-ujungnya Kiai Idrus Lamli juga mengakui teman-temannya bahwa di dalam kitab rujukannya yaitu kitab I'anatul Thalibin, bahwa makan-makan di tempat mayit adalah termasuk bid'ah munkaroh dan orang-orang yang memeranginya itu akan mendapatkan pahala. Tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Thalibin bid'ah munkaroh, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya. Yang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Thalibin bid'ah munkaroh, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Meskipun teman-temannya Kiai Idrus Lamli ini masih saja mengelak dan tidak terima dengan kitab rujukannya tersebut. Dan ironisnya Ustadz Idrus Lamli ini malah semakin menjadi dan semakin membenci dakwah salafi ini. Na'udzubillah teman-temannya. Oke teman-temannya, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya tentang pembahasan jika di antara kita sama kaum muslimin terjadi perbedaan, maka diusahakan untuk duduk bersama dan berdiskusi, bukan malah seperti yang diungkapkan dari komentar yang Ustadz Mahesa Al-Bantani tadi bacakan, malah mau ditonjok katanya. Na'udzubillah. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.